target nasional itu 14%. Tapi Kalsel itu mencapai 22,9%. Jadi dari 10 balita yang ada di Kalimantan Selatan ini 2 sampai 3 itu mengalami stunting. Ya seperti itu, masih cukup tinggi ya. Dan yang tertinggi pada tahun 2024 itu adalah kabupaten mana Bapak Ibu sekalian? Biar tahu lah. Kabupaten Banjar. Yaitu sebesar 32 ya, 32%. Jadi 32% itu artinya di Kabupaten Banjar ini secara umum ya, dari 10 balita yang ada itu diperkirakan 3 sampai 4 orang ya yang stunting. Jadi masih menjadi PR kita bersama. Walaupun di kabupaten lain itu sebenarnya ada juga yang 26 ya, 27%, tapi Kabupaten Banjar di atas 30% ya. Tapi mudah-mudahan dengan rembuk stunting hari ini ya, kita akan memetakan Pak Camat ya, sebenarnya apa problemnya ya. Kalau kita di tingkat provinsi kita sudah memetakan ya, bahkan kita sudah melakukan pengkajian. Jadi dari data SSGI ya tahun 2024 survei kesehatan, survei gizi ya, survei gizi pada balita, sebenarnya di Provinsi Kalimantan Selatan itu yang jadi problem adalah yang pertama adalah wasting. Jadi penyebabnya adalah wasting. Jadi wasting itu perawakannya kurus. Jadi kalau ada anak-anaknya Pian ya di desa Pian itu kurus, itu memang berpeluang nanti menjadi stunting. Itu berdasarkan kajian kita ya, berdasarkan hasil survei tahun 2024 itu setelah kita cek ternyata yang wasting tadi berat badannya perawakannya kurus ya, itu akan menjadi stunting ya di tahun berikutnya. Nah, itu yang pertama ya, kita temuan di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, problem kita itu adalah akses pada pelayanan kesehatan. Lu kurang tahu kalau di Gunung Batu ini kayaknya aksesnya mudah aja lah ke kesehatan, ke puskesmas ya. Harusnya kalau di Gunung Batu tadi kalau ulun lihat terjadi peningkatan ini harus dievaluasi nih lah. Kenapa ya? Karena akses tadi wasting yang perlu dievaluasi lah nanti pengelola program isi ya di puskesmas. Apakah wastingnya pada tahun sebelumnya itu berubah menjadi stunting? Karena beberapa kajian kita di provinsi itu berubah. Yang dulunya kada stunting dari wasting itu kurus tadi berubah menjadi stunting. Ya itu temuan kita ya tahun kemarin kita mengkaji tahun 2025. Kemudian akses, kalau akses kayaknya di Gunung Batu nyaman aja. Cuman problem di tempat kita itu, ulun kurang tahu kalau ini mau bantuan jualah Pak Camat dan Pak Kadis lah di Gunung Batu apakah karena Kabupaten Banjar kan pernikahan usia anak itu masih tinggi ya. Kemarin memang turun kata KB ya, KB provinsi, Kabupaten Banjar. Ibu Nita kemarin kebetulan Ibu Nita ini kan di KB lah. Kemarin ulun takoni, Bu, di Kabupaten Banjar kayak Pak pernikahan usia anak. Jadi pernikahan usia anak itu yang maksud itu adalah pernikahan usia di bawah 19 tahun. Jadi laki-lakinya atau perempuannya kawin ya menikah itu di bawah usia 19 tahun itu pernikahan usia anak. Nah itu masih kemarin terjadi penurunan Jar Bu Nita ya dari data. Itu data yang menikah secara resmi Pak. Inilah Camat bakal. Nah apakah ada ya yang di bawah tangan? Karena kemarin data kita ibu hamil yang di bawah usia yang di bawah usia 19 tahun hamil itu ada beberapa kasus di Kabupaten Banjar ya. Belum kadang melihat lagi nih di Kabupaten di Desa Gunung Batu ya. Nanti dicek Pak lah. Ini mungkin jadi rembuk lah nanti salah satu diskusi apa caranya supaya menikahnya itu di atas 19 tahun, minimal 19 tahun. Kalau ada, kalau kereda, alhamdulillah berarti pembakal Pak Camat ini luar biasa nih. Ulun apresiasi ini ya. Tapi kalau ada, ini nanti jadi diskusi kita Pak, cara pencegahannya Pak ya. Bersama-sama kita upayakan. Itu salah satu faktornya ya. Ibu hamil yang usia di bawah 19 tahun itu sebenarnya masa pertumbuhan.
Jadi masa remaja kan, remaja itu masih tumbuh. Jadi ketika hamil, jadi dua yang tumbuh, mana janinnya, mana ibunya. Akhirnya berbagi. Makanya berisiko anaknya itu nanti berat badannya lahirnya itu rendah, di bawah 2,5 kilo ya. Itu yang cikal bakal menjadi stunting baru ya. Itu yang jadi catatan kita nanti. Ulun harapan dari rembuk ini nanti kalau ada ya, nanti informasi juga dari teman-teman program kalau ada lah ibu hamil ataupun yang ibu hamil saat ini hamil tapi usianya di bawah 19 tahun, itu berarti kemarin dinikahkan di bawah 19 tahun ya, bisa di bawah tangan ataupun di secara resmi. Kalau secara resmi kita kemarin sudah menghadirkan pengadilan agama ya, dan kebetulan kemarin itu dari pengadilan agama itu mengatakan ya, dari pengadilan agama itu beralasan kenapa jadi dapat dispensasi namanya ya. Jadi pengadilan agama itu kan sebenarnya kalau 19 tahun harus sidang ya, dari KUA itu nanti mengurus. Kalau di bawah 19 tahun kan sidang di pengadilan agama. Tapi kalau kita lihat kemarin data dari sidang pengadilan agama itu yang di bawah 19 tahun itu lolos saja dapat surat dispensasi, termasuk kalau saya Kabupaten Banjar belum lihat ada yang dapat dispensasi ya. Datanya kita ada ya, dapat dispensasi ya. Padahal harusnya kemarin itu dicegah ya di tingkat pengadilan agama. Cuman kemarin ketika kita tanya di pengadilan agama itu ternyata ini mungkin dari puskesmas lah, hapus ya. Kita itu sebenarnya punya 2 surat ya. Yang pertama surat berbadan sehat. Ya, yang kedua ada surat layak hamil ya kalau tidak salah. Jadi itu harus dikeluarkan ya, karena pengadilan agama kemarin katanya calon pengantin ini melampirkan surat berbadan sehat. Jadi kata hakim anak kemarin kan sudah sehat Pak, karena berbadan sehat ya. Jadi kita kawinakan kita bukan dikawinakan, maksudnya kita beri dispensasi ya untuk menikah karena ada surat berbadan sehat dari puskesmas. Padahal kita sebenarnya ada 2, atau berbadan sehat dan surat layak hamil ya. Nah setelah itu, setelah dapat dispensasi, kita kemarin FGD dengan KUA Pak. KUA angkat tangan karena itu surat saktinya kan dari pengadilan agama. Yang surat dispensasi tadi Pak, KUA itu penghulu itu tidak boleh menolak karena ada surat dispensasi dari pengadilan agama, karena boleh lagi dah ya. Jadi akhirnya jadilah nikahan ya, seperti itu. Itu yang jalur resmi. Ini kita sudah mempelajari Pak. Ini ulun senang karena rembuknya langsung di tingkat desa ya. Ulun ingin tahu juga problemnya di mana desa ini ya. Kalau misalnya ada kasusnya ya, mudah-mudahan ada kasusnya ya, bisa jadi contoh kita ke depan ya. Karena di Kabupaten Banjar termasuk yang tinggi untuk pernikahan usia anak, sehingga stuntingnya nanti berisiko melahirkan bayi-bayi yang stunting. Yang kedua jalurnya itu Pak Camat ya, kemarin kita telusuri yang di bawah tangan. Ini mungkin Bon Pia tahu lah, yang di bawah tangan itu kan informasinya lu udah tahu kalau Gunung Batu ya. Kemarin kita di Hulu Sungai Utara itu nanti minta rekomendasi dari pembakal, betul Pak? Yang bawah tangan itu anak menikah dari pembakal Bapada. Nah setelah Bapada ya Bapak, karena iya kan pembakal kalau biasanya akhirnya menikahlah ya yang di bawah tangan tadi, disetujui oleh pembakal masalahnya. Nah ini pembakal nih harapannya nanti Pak seleksi Pak lah, jangan sampai nanti kalau bisa ditunda-tunda Pak, maksudnya diberi apa gitu Pak ya, arahan sampai 19 tahun. Kalau belum sekolah nanti diarahkan melanjutkan pendidikan dulu ya, seperti itu, diunur-unur gitu Pak lah. Tapi kalau misalnya nanti tetap juga karena mau ditahan lagi karena orang Jakarta tuh ngebet ya, kebelet sudah tetap aja menikah ya, itu nanti didorong untuk KB sampai usianya tadi 19 tahun minimal ya Bu ya, minimal didorong.
Nah, jadi problemnya nih Pak Camat, kemarin kita bertemu dengan orang tuanya langsung. Maka ya orang tuanya kami menikahkannya supaya dapat itu sekali mau masalah pulang. Kemarin kita FGD itu menghadirkan ya. Seperti itu. Jadi deadlock lagi ya. Tapi itu alhamdulillah ya, kemarin tuh sebenarnya tidak beralasan ini ya. Agama. Kemarin ada yang beralasan agama Pak di Balangan kalau tidak salah. Jadi deadlock juga kemarin. Karena ulun kadang mengikuti di tingkat desa. Ini kan di tingkat desa ya. Problemnya di mana? Ya, problemnya itu di mana sih sebenarnya permasalahannya lah supaya kita tuh tidak kawin muda. Nah, yang jalur resmi tadi Pak Camat lah, ulun teruskan dulu lah, ini gambaran dulu lah yang ulun tahu. Karena ulun menelusuri supaya kita tuh bisa celahnya seperti apa untuk mencegah stunting di tempat kita, terutama di Kabupaten Banjar, khususan lagi di Gunung Batu ya. Jadi ada anggapan kemarin ya dari hasil kajian teman-teman dari Universitas Islam UIN Antasari ya. Itu ternyata banyak dari warga kita itu ya yang menikah itu biar aja menikah di bawah tangan karena dapat surah buku resmi Pak ajar. Karena ada istilahnya tuh isbat nikah. Itu yang jadi ini celah ya. Atau kawin bahasa diulang. Dari KUA itu biasanya nanti ada tawaran kalau ada isbat nikah ulang. Ya kalau nah ini yang jadi prakteknya seperti itu di masyarakat ya. Dan ini yang kita berharap nanti kalau bisa dicegah ya. Nikah usia di bawah 19 tahun itu diupayakan dulu ya, diulur-ulur Pak. Jadi kalau misalnya sekolah dulu ya, kalau ada bantuan sekolah disekolahkan dulu Pak Camat, beasiswa ke apa gitulah supaya nanti sampai SMA ya, lulus SMA sekitar 18-19 tahun kan sudah lumayan ya. Tapi kalau tingkat SD berhenti sekolah, awas benar tuh ulurnya Pak. Sampai SMA tuh 6 tahun ya. Luar biasa tuh bisa mengulur sampai 6 tahun ya. Nah itu dua itu ya, nanti mungkin jadi bahan diskusi kita kayak apa caranya untuk mencegah stunting itu Pak Pembakar. Itu yang terkait usia anak tadi perkawinan. Yang kedua Pak Camat, imunisasi. Ini Kabupaten Kecamatan Sambung Makmur kayak apa Pak? Imunisasi ada penolakan juga kah? Ada. Nah ini Pak Camat lah. Kabupaten Banjar itu masuk yang di bawah-bawah lah capaiannya Pak Camat ya. Kenapa jadi kita imunisasi itu penting Bapak Ibu sekalian? Karena imunisasi itu dapat mencegah 6 kali lebih besar. Jadi kalau balita karena diimunisasi itu lebih besar risikonya 6 kali dibandingkan dengan yang diimunisasi. Kenapa? Ini hasil penelitian ya 6 kali ini. Kenapa? Karena kalau ada diimunisasi itu penggaringan. Jadi kalau contohnya ya kemarin datanya ada tuh ya di Kabupaten Banjar itu ada yang stunting itu kena TBC ya. Setelah ditimbang karena naik-naik, diukur karena tinggi-tinggi, sekali dicek kena TBC anak, TB anak Pak namanya. TB anak ini sebenarnya memang tidak menular ya. Ada yang tidak menular, tapi dia berpengaruh ke pertumbuhannya seperti itu. Jadi imunisasi BCG, pen tahu lah, pernah diimunisasi anak pen lah. BCG itu adalah untuk mencegah penyakit TBC ya. Nah itu di Kabupaten Banjar ini informasinya kemarin banyak penolakan. Mudah-mudahan wadapian tidak dapat lah. Adalah. Nah, itu harus dicari identifikasi penyebabnya karena apa? Karena Majelis Ulama Indonesia itu kan sudah memfatwakan bahwa imunisasi itu kan sebaiknya dilakukan. Ya. Ulun kurang tahu ya. Apakah di Kabupaten Banjar kemarin kita diskusi di Tabalong. Di Tabalong itu terjadi perbedaan hilafiyah ya. Ulamanya. Hilafiyah ini ulama A setuju imunisasi, ulama B harus setuju. Jadi warganya